aku pengen kasih tahu kabar gembira nih buat kalian. Untuk mendapatkan lebih banyak uang di hidup kamu, kamu itu harus bersahabat dengan uang. Nah, kali ini aku akan share satu tips dulu yang bisa kamu lakukan untuk bisa bersahabat dengan uang. Start dari detik ini, ikuti kata-kata aku ya. Uang itu gampang didapat. Aku sering mendapatkan uang. Dan aku mau kamu berkomitmen dengan aku saat ini juga, bahwa kamu gak akan lagi pernah bilang uang itu susah buat didapat. Ganti ya kata-katanya dengan kata yang baru aja kamu ucapin tadi. Oke? Bagi kalian yang terlahir di keluarga miskin ya, mungkin kalian merasa sangat sulit sekali untuk bisa jadi kaya. Nah, kali ini saya akan share 2 cara simple untuk kalian supaya kalian itu bisa memiliki banyak uang dan kaya raya. Dan cara ini hanya berlaku bagi pasangan suami istri ya teman-teman ya. Dan ilmu ini khusus untuk para suami aja teman-teman. Karena 2 hal ini ya wajib dilakukan oleh suami sebagai kepala keluarga kalau dia itu ingin menjadi seorang yang kaya raya dan keluarganya itu hidup berkecukupan dan masa depan anaknya terjamin. Hanya praktekkan 2 cara simpel ini teman-teman. Caranya apa? Yang pertama, kalau kalian ini terlahir dari keluarga miskin ya, kalau kalian itu ingin kaya, yang pertama nih, jangan pernah sekali-kali itu kalian selingkuh. Jadi kalau kalian itu ingin kaya, kalian itu harus setia kepada pasangan kalian. Dan untuk cara yang kedua nih teman-teman nih, banyak sekali nih yang kalau sudah nikah ya, itu pelit sama istri. Uang itu tidak terbuka sama istri. Sering membohongi istri, pendapatannya berapa. Wah, ini kacau sekali. Orang yang seperti itu sangat sulit sekali kayanya. Dan ini berlaku bagi yang kalian itu terlahir dalam kondisi miskin. Tapi kalau kalian terlahir dalam kondisi yang sudah kaya, kalian pelit terhadap istri ya masa bodoh amat, karena kebanyakan istri juga sudah kaya ya. Tapi kalau kalian yang keluarganya miskin, biasa-biasa aja, kalau kalian ingin kaya, kalian wajib keuangan itu dipegang oleh istri. Jadi 2 cara ya teman-teman ya. Pertama, kalian itu harus setia. Yang kedua, keuangan harus dipegang oleh istri. Saya jamin kalian itu bisa kaya. Saya jamin kalian itu pasti bisa membayar hutang-hutang kalian. Karena kalian ini dimulai dengan hoki yang besar dan rezeki yang besar. Ilmu 2 cara untuk kaya, cuman 2 aja kalian praktekkan teman-teman. Hanya 2. Yang pertama itu apa teman-teman? Yang pertama itu jangan pernah bantu saudara dan teman. Nah, kadang-kala kan kita sering kedatangan saudara atau teman, minta bantuan, ngutang teman-teman. Itu jangan dikasih. Kalau kalian mau kaya, jangan dikasih. Nah, jadi lebih baik kalian ngomong gini, lebih baik saya kehilangan teman, lebih baik saya kehilangan saudara daripada kehilangan uang. Kalau kalian mau kaya ya, kalau kalian mau kaya. Karena gini, teman-teman, rata-rata saudara atau teman itu kalau dibantu itu nggak tahu diri gitu. Masih mending kalau kalian kalau utang itu nggak dibayar. Masih mending kalau apa yang kalian bantu itu dia nggak balas budi gitu ya. Nah, kalau dijelekin, kalian difitnah, kalian terus diambil alih kekayaannya, kalian ditipu, wah kan itu udah kurang ajar. Kebanyakan rata-rata seperti itu ya. Saudara dan teman kalau minta bantuan jangan dibantu. Entah apapun bentuk bantuannya, entah mereka itu mau nebeng di tempat tinggal kita, entah mereka mau fasilitas kita, minjem apalah gitu, minjem mobil atau segala macam, jangan pernah dibantu. Kalau kalian mau kaya, jangan pernah membantu teman, jangan pernah membantu saudara. Nah, yang kedua nih, yang kedua itu orang-orang yang kita bantu itu adalah orang-orang miskin. Orang miskin yang seperti apa sih teman-teman? Orang miskin yang saya lihat itu masih mau bekerja
dalam keterbatasannya. Entah itu mereka sudah tua, entah mereka itu sedang sakit, entah itu mereka cacat, tapi mereka masih mau bekerja. Nah, kalian bantu orang-orang seperti itu, atau enggak kalian itu sengaja nongkrong di rumah sakit, kalian lihat orang yang nggak mampu bayar rumah sakit, kalian bayarin. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kalau kalian mau kaya, caranya ya dua itu kalian praktekkan, saya jamin pasti kaya teman-teman. Bener gak? Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian. Pak, gimana sih cara jadi kaya? Michael, kamu tuh bisa kaya cuma lewat 4 cara ini. Yang pertama, warisan. Tapi lupainlah, kamu itu bukan anak konglomerat. Yang kedua, mencuri. Tapi saya rasa kamu nggak cukup mental untuk melakukan hal ini. Nggak cukup pintar, nggak ada kekuasaan, dan nggak cukup keberanian buat menghadapi konsekuensinya. Yang ketiga, kerja keras. Kamu harus kerja keras sampai semua teman kamu melihat kamu gila kerja. Kerja keraslah dari sejak kamu bangun pagi sampai kamu memejamkan mata. Kerja keraslah sampai kamu merasa kelelahan dan nggak ada hal lain yang kamu bisa kerjakan selain bekerja. Dan pastikan kamu bekerja keras dengan visi yang jelas dan cerdas, bukan sekedar menukar waktu dengan uang. Yang keempat nih, agak gampang. Nikahlah dengan orang berduit. 2 cara yang pasti bikin lo kaya. Bentar, gue ngopi dulu. Nah, lanjut. Nah, ini adalah 2 cara yang harus dimiliki semua orang kalau memang mau keuangannya bertumbuh atau dalam tanda kutip kaya. Nah, kaya di sini adalah yes, punya materi gitu ya, punya banyak materi. Yang pertama adalah make money. Ya, make money apa? Make money ini adalah kemampuan atau skill untuk menghasilkan uang. Caranya gimana? Ya gimana cara menghasilkan uang? Ya bekerja, berbisnis, atau apapun. Intinya kita semua sama Tuhan dikasih waktu 24 jam. Dan juga dikasih kemampuan, dikasih skill tertentu. Kita juga sekolah dari SD sampai kuliah mungkin untuk melatih skill kita. Nah, skill kita, waktu kita itu harus ditukarkan ya dengan uang. Ketika uang kita sudah dapatkan, itu artinya kita sudah memaksimalkan potensi yang pertama, yaitu make money. Karena pertama-tama orang tuh harus memaksimalkan pendapatan mereka dulu ya. Tapi nggak cukup di hal yang pertama, butuh yang namanya hal kedua yang bikin orang kaya, yaitu bisa manage money atau mengelola keuangan mereka. Karena ketika kita menghasilkan banyak uang, kita nabung, mungkin kita invest. Kalau seandainya kita masukin banyak uang dan kita keluarnya juga lebih banyak, at the end nggak akan jadi apa-apa. Karena gue sendiri punya banyak temen yang memang penghasilannya besar, tapi ya hidupnya nggak kemana-mana karena pengeluarannya juga besar. Artinya mereka nggak bisa memanage keuangan mereka. Nah, banyak orang tuh saat ini terjebak sama yang fokus sama yang namanya penghasilan doang ya, atau skill untuk menciptakan uang doang, menghasilkan uang doang. Kayak misalkan orang tergiur dengan yang namanya seberapa besar pendapatannya. Tapi jarang orang ketahui bahwa yang membuat orang kaya biasanya bukan seberapa besar penghasilannya, yaitu penting. Tapi yang kedua teman-teman, seberapa disiplin mereka dalam mengelola keuangan. Jadi jangan lupa mengelola keuangan juga penting. Dan jangan lupa 2 poin ini buat kita sama-sama bisa jadi lebih kaya. Ini gue akan kasih tahu blueprint gimana caranya kalian bisa jadi kaya dengan skill apa yang harus kalian punya. 1, ya, skill jualan. Lu harus jago jual barang, jadi sales ya kalau mau jadi kaya. Kalian harus bisa jual barang kalian. Kedua, skill untuk nge-build, ya, skill building. Kalian bisa bikin produk, bisa bikin jasa atau service yang orang mau. Produk atau jasa terserah kalian pilih. Bisa bikin offering ya, bisa bikin produk intinya. Dan yang terakhir, skill untuk jadi sebuah leader atau leadership. Kalau 3 ini kalian gabungin nih, kelar. Ya, bisa jualan, bisa bikin produk, bisa punya skill leadership. Mungkin ada yang nanya, oh buat apa leadership, kan 2 aja bisa? Iya, 2 bisa kaya. Tapi kalau bisa 3 ini mantap banget. Kenapa? Karena dengan leadership, lo bisa memotivasi orang, bisa dorong orang untuk ngelakuin yang 1 dan 2. Ya, jadi lo jadi di belakangnya. Lo bisa ngatur orang untuk 1, lo jualan, lo bikin produk. Jadi bahkan udah bukan lo lagi yang ngurus ya. Jadi ini skill yang paling penting sebenarnya, leadership ini. Lo punya 3 skill yang pasti matang.